Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 7, mata kuliah Data Mining kelas 4 SK4 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang reinforcement learning dengan metode K-learning. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 7 terdiri dari Alfia Rosa Damayanti, Almatiana, Nadifan Humam Fitrial, Niputu Ayu Sintia Manikasari, dan Raka Andika Cahyoputra. Dalam kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai apa itu reinforcement learning dan K-learning. Kemudian, studi kasus dari K-learning dan kelebihan atau kekurangan dari K-learning. Jadi, apa sih itu reinforcement learning? Ya, reinforcement learning atau dapat kita singkat dengan RL merupakan kategori dari machine learning, di mana di sini terdapat seorang agen yang akan melakukan suatu tindakan ataupun aksi tertentu untuk mencapai tujuannya, di mana si agen akan belajar dari tindakan-tindakan tersebut dilihat dari reward yang diperolehnya. Hal yang membedakan antara RL dibandingkan kategori machine learning lainnya seperti supervised dan unsupervised learning adalah RL berpegang pada konsep learning by interaction. Dengan kata lain, model pada RL didapatkan dari interaksi antara si agen dengan lingkungannya. Ketika si agen melakukan tindakan secara berulang-ulang untuk memaksimalkan reward yang diperolehnya. Di mana di sini reward tersebut dapat bernilai positif, negatif, ataupun netral. Selanjutnya dapat kita lihat ilustrasi berikut, di mana kita akan melatih seekor anjing untuk dapat menangkap bola. Di sini, anjing sebagai agennya. Kemudian, kita akan melemparkan bola kepada si anjing pada halaman terbuka tersebut. Hal yang mungkin dilakukan si anjing adalah dia akan menangkap bola tersebut, kemudian membawanya kembali kepada kita, atau dia malah mengacuhkan bola tersebut. Nah, ketika si anjing berhasil untuk menangkap bola dan membawanya kembali kepada kita, maka kita akan memberikan hadiah atau reward berupa makanan kepada si anjing. Namun sebaliknya, ketika si anjing tidak mengembalikan bola, maka si anjing akan mendapatkan hukuman atau dia tidak akan mendapatkan makanan. Nah, dari sini si anjing akan belajar bagaimana cara menangkap bola melalui reward-reward yang didapatkan atas tindakan yang dilakukannya tadi. Selanjutnya dapat kita lihat permainan game Super Mario. Jadi, di dalam permainan game Super Mario ini, agennya adalah komputer itu sendiri. Nah, si agen akan melakukan gerakan ke kiri, ke kanan, ke depan, ataupun ke belakang sesuai dengan alur permainan dari game Super Mario tersebut. Nah, dari sini komputer akan belajar bagaimana cara untuk mempertahankan Super Mario agar tetap hidup dalam permainan tersebut. Nah, jadi dari kedua ilustrasi tadi, dapat kita lihat bahwa dalam RL secara langsung kita tidak mengajari sebuah agen atau kita tidak mengajari sebuah agen seperti komputer, robot, ataupun anjing tadi untuk melakukan sesuatu, melainkan kita hanya menspesifikasikan apa yang kita inginkan dari agen tersebut. Kemudian kita memberikan reward-reward atas tindakan yang dilakukan oleh si agen, di mana reward ini sebagai alat ukur untuk melihat apakah si agen sudah melakukan tugasnya dengan baik atau belum. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita memasuki metode K-learning, kita awali dengan berkenalan dengan beberapa terminologi dalam reinforcement learning. Di dalam reinforcement learning sendiri dikenal beberapa terminologi, di antaranya adalah sebagai berikut, ada state, action, policy, serta episode. State adalah kondisi yang dialami oleh agent, action adalah serangkaian aksi yang dapat dilakukan oleh agent, policy adalah peluang agent memberi serangkaian action pada state tertentu, dan episode adalah panjang simulasi yang akan dilakukan oleh sang agent. Kemudian di dalam reinforcement learning tentunya ada tugas atau tujuan yang hendak atau kita ingin capai.
secara umum, tugas atau tujuan tersebut dibagi dua. Ada yang bersifat episodik dan ada yang bersifat continuous. Yang tugas yang bersifat episodik, maka dia adalah tugas yang ada ujungnya. Contohnya itu adalah ketika kita memainkan game Super Mario. Maka ujungnya itu adalah ketika kita bisa mencapai garis finish di dalam game tersebut. Adapun yang bersifat continuous itu tugasnya tidak ada ujungnya. Contohnya adalah ketika kita ingin memprediksi harga saham. Kemudian dikenal beberapa pendekatan dalam penghitungan reinforcement learning. Dua pendekatan yang cukup populer itu adalah Monte Carlo dan temporal difference. Kita tahu sebelumnya bahwasanya di dalam reinforcement learning, si model atau agen itu dia belajar dengan cara berinteraksi dengan lingkungannya. Kemudian dari serangkaian interaksi tersebut, dia akan mendapatkan pengetahuan baru untuk bisa mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, pada pendekatan Monte Carlo, si agen ini akan mendapat pengetahuan baru setelah episodenya berakhir. Adapun pada pendekatan temporal difference, dia tidak harus menunggu episodenya berakhir. Namun, sang agen dapat mendapatkan pengetahuan baru setelah melakukan sebuah atau serangkaian aksi tertentu. Kemudian pula dikenal istilah eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi sendiri adalah si agen berusaha mencari pengetahuan baru tentang environment. Adapun eksploitasi, si agen berusaha untuk memaksimalkan pengetahuan yang sudah ada untuk mendapatkan reward yang banyak. Contohnya ini, ketika ada sebuah tikus yang berusaha untuk mendapatkan keju sebanyak-banyaknya tanpa terhindar dengan cara tidak memasuki atau tidak memakan racun tikus yang ada. Pada awalnya si tikus ini tidak mengetahui tentang environmentnya, maka dia mencoba untuk mengeksplor tentang lingkungannya. Maka dia mencoba untuk berusaha untuk mengenali lingkungannya. Setelah dia mengenali lingkungannya, maka dia sudah tahu misalkan di daerah sini ada keju, di daerah sini ada keju yang banyak, di daerah sini ada racun. Maka dia berusaha memaksimalkan penguatan tersebut untuk mendapatkan reward yang banyak. Itu dinamakan eksploitasi. Kemudian dikenal pula istilah off policy dan on policy. Off policy adalah si agen itu tidak mengikuti polisi ataupun kebijakan yang ada, adapun on policy adalah si agen mengikuti polisi yang ada. Kemudian dikenal juga istilah value base. Value base ini merupakan nilai value yang didapat dari value function. Nah, nilai value function ini merupakan sebuah fungsi yang berusaha untuk kita maksimalkan di dalam reinforcement learning. Nah, fungsi ini akan digunakan oleh agen untuk memilih langkah ataupun untuk berusaha mencapai state yang akan dia pilih selanjutnya. Nah, si agen akan memilih langkah dengan value ataupun nilai tertinggi. Kemudian kita memasuki metode key learning. Metode key learning merupakan salah satu metode yang cukup sering digunakan dalam reinforcement learning. Dan metode key learning merupakan salah satu algoritma dari reinforcement learning (RL) yang bersifat off policy. Karena fungsi dari key learning itu dia mempelajari aksi di luar polisi yang dia gunakan saat ini, di mana dia berusaha untuk memaksimalkan reward ataupun hadiah yang akan didapat dengan memiliki value yang terbesar, namun belum tentu sesuai dengan polisi yang diikuti saat ini. Key value sendiri adalah ukuran ataupun nilai dari kesesuaian reward yang diharapkan dengan asumsi bahwa agent itu melakukan aksi tertentu dan dengan kondisi tertentu. Kemudian key learning sendiri merupakan algoritma RL yang bersifat temporal difference. Jadi selain bersifat off policy, key learning juga bersifat temporal difference, di mana pada awalnya si agen ini dia tidak mengetahui keadaan tentang lingkungannya dan dia berusaha untuk belajar dari lingkungannya tanpa harus menunggu episodenya berakhir, melainkan dengan melakukan beberapa aksi tertentu dia sudah mendapatkan pengetahuan baru. Nah, nilai algoritma ini nantinya akan menggunakan yang disebut key table, yaitu tabel yang berisikan nilai Q atau key values dari setiap aksi dan kondisi yang akan atau yang bisa dialami oleh si agen tersebut. Nah, berikut merupakan algoritma dari key learning. Pertama kali kita membuat initialize key table atau kita membuat key table, kemudian si agen ini akan memilih serangkaian aksi, kemudian melakukan beberapa aksi tersebut. Kemudian dari aksi tersebut dia dapat mengetahui
reward yang dia dapatkan ketika dia melakukan aksi tersebut. Kemudian dari reward ini dia akan berusaha untuk memperbarui nilai Q yang ada di Qtable ini. Hal ini dilakukan sedemikian rupa hingga kita mendapatkan nilai Qtable yang optimum. Nah, Qtable sendiri adalah tabel yang berisikan baris berbagai kondisi state yang dimungkinkan. Barisnya adalah berupa state atau kondisi yang dimungkinkan, adapun kolomnya itu adalah aksi yang dapat dilakukan oleh agent. Nah, tabel ini akan digunakan untuk menentukan aksi yang terbaik di saat kondisi tertentu. Pada mulanya, nilai Q di dalam Qtable ini berisikan angka yang tetap, karena Q-learn ini merupakan metode yang temporal different, di mana dia awalnya si agen itu tidak mengetahui kondisi lingkungannya, maka nilai Qtable ini akan berisikan nilai angka tetap, biasanya bernilai angka 0. Namun seiring berjalannya waktu, si model ini akan belajar. Si model ini akan lebih mengenal karakteristik dari environment-nya, atau si model ini akan berusaha mengeksplorasi serta mengeksploitasi, di mana dari kondisi ini dari proses ini nilai Q di dalam Qtable ini pada nantinya akan diperbarui. Nah, untuk memperbarui nilai Q value di dalam Qtable ini digunakan beberapa persamaan, salah satunya adalah persamaan Bellman. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Misalkan ini contoh yang seperti tadi, di mana si agen adalah seorang tikus, di mana tujuannya adalah mendapatkan keju yang paling banyak tanpa harus masuk ke dalam perangkap ataupun racun ini, di mana reward yang didapatkan oleh si agen adalah jika dia mendapatkan 1 keju dia mendapatkan +1, jika mendapatkan 2 keju dia mendapatkan +2, jika mendapatkan banyak keju dia mendapatkan +5, dan jika terkena racun dia akan mendapatkan reward atau hukuman berupa -5. Reward ini biasanya ditentukan oleh sang pembuat model tersebut. Nah, berikut adalah Qtable-nya. Pada awalnya dia berisikan 00 semua, di mana barisnya adalah kondisi dari sang agen, adapun kolomnya adalah aksi yang dapat dilakukan oleh sang agen, di mana si agen ataupun tikus ini dapat bergerak ke kanan, ke kiri, ke atas, ataupun ke bawah. Kemudian misalkan dia kan awalnya belum mengetahui environment-nya ataupun lingkungannya. Dia misalkan dia bergerak ke kanan. Ketika dia bergerak ke kanan, dia mendapatkan 1 keju, maka dia akan mendapatkan reward +1. Ketika dia bergerak ke kanan, dari awalnya posisi start, dia bergerak ke kanan, kemudian dia mendapatkan 1 keju, dia akan mendapatkan reward +1. Nah, reward ini akan dimasukkan ke dalam sebuah persamaan, yaitu persamaan Bellman, di mana persamaan ini akan memperbarui nilai dari Q value yang ada di dalam Qtable. Nah, kemudian setelah reward +1 ini dimasukkan ke dalam persamaan Bellman, ternyata didapatkan bahwasanya nilai Q value terbaru ketika sang agen dari kondisi awalnya di start, kemudian dia bergerak ke kanan, dia ada dengan persamaan Bellman akan menghasilkan angka 0,1. Nah, proses ini akan diulangi hingga beberapa episode, sehingga pada nantinya akan ditemukan sebuah nilai Qtable yang optimum, di mana dari Qtable ini si agen akan bisa mendapatkan ataupun melakukan aksi yang terbaik untuk mencapai tujuan. Pembahasan selanjutnya adalah studi kasus. Nah, studi kasus yang akan kami jelaskan dalam pemaparan kali ini hanyalah tentang gambaran bagaimana cara Q-learning itu bekerja tanpa menjabarkan tentang alur pengkodingannya. Nah, sumber studi kasus yang kami dapatkan ini adalah dari tulisan oleh Raska Sebastian yang berjudul Machine Learning and Deep Learning with Python. Nah, seperti yang kita ketahui, Q-learning itu sering diimplementasikan dalam video game, yaitu dalam pembuatan botnya. Nah, anggaplah bahwa ini merupakan suatu game atau permainan di mana agennya adalah kotak yang berwarna biru ini. Kemudian ini adalah environment atau lingkungannya. Kemudian dia bisa melakukan aksi atau pergerakan, yaitu ke kanan, ke kiri, atau ke atas ke bawah. Nah, tujuan dari game ini adalah kotak yang berwarna biru ini atau agennya bisa berhasil menuju di titik yang sama dengan segitiga yang berwarna kuning ini. Artinya dia bisa
menang jika berada di segitiga yang berwarna kuning ini, dan dia akan kalah jika dia berada di titik yang sama dengan lingkaran yang berwarna hitam ini. Nah, di pembahasan sebelumnya kita juga sudah mengenal rewards. Nah, di sini berarti rewards-nya ketika dia menang atau berada di titik ini, dia akan mendapatkan reward 1, dan jika dia kalah atau berada di titik yang sama dengan lingkaran berwarna hitam ini, dia akan mendapatkan rewards negatif 1. Nah, contoh pergerakannya adalah sebagai berikut. Nah, di sini kotak birunya akan bergerak melakukan aksi untuk mencapai tujuan yang seharusnya diinginkan, gitu. Di sini dia akan juga mengenal environment atau lingkungannya. Nah, ketika contohnya seperti ini, ketika percobaannya seperti ini, dia akhirnya berada di satu titik yang sama dengan lingkaran hitam, maka di sini menunjukkan bahwa dia mengalami kekalahan dan akan tercatat rewards-nya negatif 1. Kemudian dia akan mengulangi percobaannya kembali mulai dari start di titik yang awal ini tadi untuk mencari jalur-jalur yang lainnya untuk mencapai tujuannya. Seperti ini. Nah, di sini di percobaan berikutnya dia berhasil memenangkan game, yaitu dengan mencapai di titik yang sama dengan segitiga yang berwarna kuning tadi. Nah, dalam hal ini suatu agen dia akan melakukan percobaan secara terus-menerus, mempelajari jalur-jalur yang telah dilalui sebelumnya untuk bisa merangkum pola-pola yang sudah dia temukan sebelumnya dan digunakan untuk mencapai hasil tujuannya, gitu. Nah, di sini akan terangkum hasilnya pada sebuah grafik. Seperti ini. Di sini ada dua grafik, di mana grafik yang pertama itu adalah grafik antara episode dan moves-nya. Episode di sini itu merupakan alur atau percobaan yang dilakukan oleh kotak biru tadi, dan di sini menunjukkan berapa kali dia mengalami perpindahan atau melakukan aksinya, pergerakan ke kanan, ke kiri, atau ke atas, ke bawah. Kemudian di grafik selanjutnya adalah grafik episode dengan final rewards-nya. Nah, di sini final rewards itu menunjukkan apakah dia itu berhasil atau gagal dalam suatu game. Ketika negatif 1, berarti dia gagal dan berada di titik yang sama dengan lingkaran hitam tadi. Dan ketika rewards-nya adalah 1, berarti dia berhasil memenangkan game dan dia berarti berada di satu titik yang sama dengan segitiga yang berwarna kuning tadi. Sebagai contoh, ini ada episode 1 atau percobaan pertamanya. Dia melakukan pergerakan sekitar hampir 50 kali pergerakan. Sedangkan bisa kita lihat rewards-nya di sini dia adalah negatif 1. Artinya dia gagal dalam memenangkan permainan tadi, atau dia berada di satu titik yang sama dengan lingkaran hitam tadi. Kemudian bisa kita lihat contoh di episode atau percobaan dia yang ke-6 dan ke-7, dia rewards-nya sudah 1, berarti dia sudah berhasil memenangkan game, berhasil berada di satu titik yang sama dengan segitiga yang berwarna kuning tadi dengan jumlah pergerakan sekitar 50 kali pergerakan. Nah, kotak biru tadi atau agen itu akan terus-menerus melakukan percobaan-percobaan dan tidak menutup kemungkinan setelah dia mengalami keberhasilan, dia juga akan mengalami kegagalan lagi. Contohnya di sini di percobaan ke-6 dan ke-7 dia sudah mengalami keberhasilan, berhasil mencapai tujuan yang ada di permainan itu. Namun di titik selanjutnya, di percobaan selanjutnya, dia mengalami kegagalan. Nah, dari kegagalan-kegagalan itu akan dia lakukan sebagai proses pembelajaran, mengenali pola-pola, sehingga di proses selanjutnya dia akan bisa lebih banyak berpeluang untuk lebih banyak menang di permainan ini. Begitu. Nah, jika diibaratkan sebagai seorang manusia yang sedang bermain game, misalnya dia bermain game yang sebelumnya tidak pernah dia mainkan, nah itu kan awalnya dia pasti belajar bagaimana sih cara memainkan game ini. Mungkin awalnya dia memang mengalami kegagalan-kegagalan, dia mungkin juga pernah mengalami kemenangan namun kegagalan lagi, tapi berdasarkan proses pembelajarannya itu dia akan lebih banyak mengalami kemenangan. Nah, begitulah konsep kerja dari e-learning.
Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dari Q-learning. Yang pertama adalah sifatnya yang off policy atau dapat mengikuti aturan apapun untuk menghasilkan solusi yang optimal, kemudahan algoritmanya, dan kemampuannya untuk konvergen pada aturan optimal. Seperti yang diketahui bahwa Q-learning merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk pencarian jalur untuk mendapatkan hasil yang optimal. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya melalui contoh studi kasus tadi, dianalogikan bahwa kotak biru merupakan agen, lalu lingkaran hitam merupakan titik yang harus dihindari, dan segitiga kuning merupakan titik yang harus dicapai untuk mendapatkan reward. Maka sang agen akan berusaha menemukan jalur yang optimal untuk mendapatkan reward tersebut atau mencapai segitiga kuning. Lalu sifatnya yang off policy atau Q-learning dapat mengikuti aturan apapun untuk menghasilkan solusi yang optimal. Maksudnya adalah agen tidak perlu untuk mengikuti kebijakan tertentu, atau dengan kata lain agen bisa saja berperilaku secara random. Namun meskipun begitu, tetap bisa mendapatkan kebijakan yang optimal. Sifat off policy yang dimaksud juga bahwa agen dapat terus melakukan eksplorasi atau mempelajari model environment untuk terus mengupdate atau memperbarui nilai Q atau Q value-nya. Dan jika agen sudah memahami kondisi lingkungannya melalui proses eksplorasi tadi, maka reward yang optimal akan lebih mudah untuk didapatkan dan akan lebih sering untuk didapatkan. Lalu yang kedua adalah Q-learning mampu membandingkan utilitas yang diharapkan dari tindakan yang tersedia tanpa memerlukan environment model. Untuk kelebihan yang kedua ini kurang lebihnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa Q-learning tidak memerlukan environment model atau model lingkungan, namun mempelajarinya melalui proses eksplorasi. Jika dilihat lagi dari studi kasus yang tadi, maka maksud dari mampu membandingkan utilitas yang diharapkan dari tindakan yang tersedia adalah lebih mengarah ke bagaimana si agen dapat mencapai reward yang diharapkan dari pencarian jalur itu. Maksudnya si agen dapat memiliki jalur yang berbeda-beda untuk mencapai reward, namun dari banyaknya jalur tersebut, si agen dapat membandingkan mana tindakannya yang dapat menghasilkan jalur yang paling optimal. Atau dalam studi kasus tadi adalah bagaimana pergerakan atau movement yang sedikit namun dapat bisa menghasilkan reward yang maksimal. Sekian kelebihan dari Q-learning. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dari Q-learning. Kekurangan Q-learning yang pertama adalah pada continuous environment, Q-learning masih dapat bekerja dengan mendeskripsikan status, tetapi pada variabel yang banyak akan menjadi sulit menentukan kemungkinan keadaan di lingkungan karena Q-table akan menjadi sangat besar dan sulit untuk diselesaikan. Sebagai contoh, continuous environment adalah pada stock market. Nah, Q-table itu merupakan kumpulan dari berbagai keadaan atau state dan aksi, di mana keadaan ini pada stock market ini dapat digambarkan sebagai harga dari stok tersebut yang bersifat continuous. Apabila keadaan yang bersifat continuous, maka Q-table-nya akan menjadi sangat besar sehingga agen akan kesulitan untuk menyelesaikan tugasnya. Kekurangan Q-learning yang kedua adalah Q-learning dilakukan dengan pendekatan fungsi sehingga sulit untuk digunakan pada lingkungan yang bersifat non-stasioner sebab lingkungan atau environment yang berubah-ubah menjadikan aksi yang diambil sebelumnya menjadi tidak dapat diandalkan pada perubahan kondisi berikutnya. Nah, sebagai contoh itu pada permainan yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Pada permainan ini, apabila lingkungannya diubah atau letak dari lingkaran hitam dan segitiga kuningnya itu diubah, maka agen akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mempelajari lingkungan dan lebih sulit dalam mempelajari lingkungannya. Nah, untuk kekurangan Q-table yang ketiga itu adalah mohon maaf, maksud saya kekurangan Q-learning yang ketiga adalah Q-learning ini merupakan prosedur bootstrap yang pada dasarnya mempelajari mengenai menebak dari tebakan lain yang memungkinkan kita untuk salah dalam menebak tindakan yang harus dilakukan, sehingga menyebabkan terjadinya bias sebab feedback dari Q-learning ini bersifat delayed dan noisy. Sebagai contoh ilustrasinya adalah saat kita terjebak dalam
kemacetan, kita di awal perjalanan biasanya melakukan tebakan seberapa lama waktu yang kita butuhkan untuk sampai pada tujuan. Misalkan kita menebak waktu yang kita butuhkan itu adalah selama 3 jam. Nah, setelah seperempat perjalanan atau setelah setengah perjalanan itu kita biasanya sudah mempelajari keadaan lingkungan, dan apabila kemacetannya ternyata tidak separah yang kita prediksi, maka kita akan melakukan tebakan lain. Jadi setelah setengah perjalanan tersebut kita menebak lagi, oh ternyata kemacetannya itu tidak separah yang saya prediksi. Jadi saya memprediksinya, oh ternyata sepertinya saya akan sampai pada tujuan saya 1 jam lebih cepat dari prediksi saya sebelumnya. Nah, kekurangan dari Q-learning yang selanjutnya itu dapat dilihat melalui ilustrasi ini. Banyaknya move dan final reward yang didapatkan untuk tiap episodenya dalam permainan kotak ungu tadi, dimana bisa kita lihat Q-learning itu memerlukan waktu yang bisa dibilang cukup lama dalam mempelajari lingkungan, terlebih pada lingkungan yang lebih kompleks. Jadi semakin kompleks atau semakin besar Q-table-nya, maka agen akan memerlukan waktu yang lebih lama lagi dalam mempelajari lingkungan. Sebagai contoh di sini, pada episode 0 sampai 15 atau sampai 16-17 ini, si agen melakukan banyak move atau banyak langkah atau perubahan, tapi final reward yang didapatkan itu masih cukup beragam, dimana terkadang agen mendapatkan reward -1, terkadang dia mendapatkan reward 1, dan itu masih cukup beragam dari episode 1 sampai 16-17. Sedangkan pada episode setelahnya atau episode 20 sampai 25 sampai 30 ini, move yang dilakukan oleh agen itu cenderung sudah sangat minimum. Sedangkan final reward yang didapatkan itu sudah maksimum. Jadi bisa dikatakan pada episode ini itu agen sudah memahami keadaan lingkungan sehingga dapat melakukan pekerjaannya secara efisien dengan move yang sedikit mendapatkan final reward yang besar. Sekian yang dapat kami sampaikan. Saya mewakili kelompok saya. Memohon maaf apabila ada kesalahan baik dari segi penyajian atau dari segi materi. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.